alon-alon penting kelakon dengan tema Islam Din yang Sempurna. Ini adalah pertemuan kelima ya ibu-ibu. Pertemuan iya betul kelima. Dari rentetan kelas kita, alhamdulillah inilah orang-orang yang bertahan sampai akhir materi, Masya Allah. Baik, pada pagi hari ini kelas akan diisi oleh Ustadzah Sari Widiah dengan tema Islam Din yang Sempurna. Sudah disiapkan semua catatan pulpennya? Ya. Maaf ya, saya tidak membacakan tata tertib majelis karena HP di bawah buat nenangin anak. Insya Allah sudah tahu ya. Harap tenang dalam menyimak kajian dan jangan lupa utamakan mencatat karena ilmu itu diikat dengan tulisan ya. Kalau tulisannya nggak ada nanti ikatan ilmunya juga bisa hilang. Baik, sebelum kita mulai mari kita buka kelas pada pagi ini dengan membaca umul kitab liridho ilahi ta'ala wali syafaati rasulillah al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saya persilakan kepada Ustadzah Sari Widiah untuk menyampaikan materi. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi ya Ibu ya, yang semangat walaupun hujan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang Allah turunkan hujan di bumi ini untuk menyirami bumi kita gitu ya. Untuk menyejukkan tanah kita ya. Semoga hujan pagi hari ini tidak membuat kita menjadi apa Bu? Malas. Pengennya apa Bu? Kalau Jawa niku pengennya apa Bu? Tidur, kemulan nggih. Kemulan selonjoran. Terus napa mleh? Maam cemilan. Oh, makan gorengan. Sampai nyekrol HP. Nikmat yang tiada tara gitu ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah turunkan hujan, semoga mendatangkan berkah ya buat kita semua. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah diringankan langkahnya walaupun mungkin tadi di perjalanan harus pelan-pelan ya, harus berhati-hati karena di tengah hujan. Alhamdulillah kita sampai di sini, semoga forum pagi hari ini hingga nanti menjelang siang Allah berkahi dengan kita membahas satu materi tentang Islam itu seperti apa gitu ya. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita berikan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan semoga kita yang hadir di sini, ibu-ibu yang rawuh di sini, semoga kita dilayakkan ya, kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk mengisi di sesi ini ya, tadi kalau disampaikan oleh Mbak Cai, pertemuan yang kelima ya, di kelas alon-alon. Alon-alon apa Bu? Penting kelakon gitu ya. Sesi kelima ini saya bertugas menyampaikan Islam din yang sempurna, Islam sebagai agama yang sempurna. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini pasti sudah meyakini ya, Islam itu pasti sesuatu agama yang sempurna.
Karena di sini Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Ayat ini menjadi ayat pamungkas begitu nggih. Setelah turunnya beberapa syariat Allah ya yang berkaitan dengan hukum-hukum, perintah-perintah, berita gembira begitu ya. Ini Allah kabarkan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu gitu ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama gitu ya. Jadi harus ada keyakinan pada diri kita, Islam yang kita yakini, barangkali mungkin kita meyakini Islam karena keturunan, begitu ya. Ini adalah agama yang Allah ridhoi. Hanya Islam, gitu. Hanya Islam. Itu harus ada keyakinan dalam diri kita. Kemudian agama-agama yang lain dos pundi, gitu ya. Apakah mereka salah, gitu ya? Apakah mereka benar? Kita yang paling benar. Nah, itu kadang ada dua pilihannya. Mereka itu juga benar, kan arahnya mau ke Tuhan, gitu ya, mau ke pencipta. Cuma kita yang paling benar. Apakah seperti itu jawabannya? Nah, kita harus meyakini bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar, begitu ya. Yang lain salah. Kenapa? Karena apa? Kita tahu Islam menika sebagai penutup, Rasulullah sebagai nabi penutup. Sementara agama risalah yang sebelumnya itu adalah risalah yang hanya cukup untuk kaumnya saja. Nah, sementara kalau Islam, Rasulullah itu sampai akhir zaman. Nah, sebagai nabi terakhir, kemudian agamanya di sini adalah agama yang terakhir. Gitu ya. Maka agama yang lain itu kita harus punya keyakinan sebagai umat Islam bahwa yang lain adalah salah, kita benar sebagai umat Islam, gitu ya. Karena kalau kita sendiri meyakini kok tidak, kita beragama tapi kok tidak yakin, nah nanti jadi ragu-ragu. Ini mengkhawatirkan. Itu yang pertama. Jadi yang agama yang Allah ridhoi itu Islam. Karena sebagai penutup, penyempurna ya dari risalah-risalah tauhid sebelumnya. Ada Nabi Isa, begitu ya. Dan nabi-nabi yang membawa risalah baru. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agama Islam ini juga telah disempurnakan, sudah sempurna. Sudah selesai ayat-ayat yang turun. Dengan turunnya Al-Maidah ayat 3 ini. Jadi kita ketahui ya Bu Ibu ya, Al-Qur'an itu turunnya secara bertahap. Syariat itu kadang turunnya juga bertahap. Terkadang ada peristiwa apa begitu ya. Baru nanti kadang ada peristiwa begitu ya. Tapi Rasulullah belum tahu jawabannya apa. Ditanya oleh para sahabat, belum tahu jawabannya. Sehingga nanti beberapa waktu kemudian nanti Allah menurunkan ayat. Sehingga kita kenal ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang di situ membuat Allah menurunkan ayat gitu, tentang sebuah syariat. Misalnya kayak dulu Rasulullah pernah ditanya tentang ini kasusnya Zaid, anak angkat beliau, anak angkat beliau yang menikah dengan saudara sepupuan ya. Saudara sepupuan yang kemudian akhirnya bercerai gitu ya, berpisah. Nah, ini kan menjadi syariat baru bahwa anak angkat itu bukan diposisikan sebagai anak kandung. Ini ada suatu hukum syara. Sekaligus di sini bapak angkat di situ boleh menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Karena anak angkat itu tidak diposisikan sebagai anak kandung. Nah, peristiwa itu waktu itu ya, Zaid dan Zainab ya. Waktu itu Rasulullah ditanya oleh Zaid, saya sudah enggak cocok lagi, sering terjadi perselisihan antara saya dengan Zainab. Saya ingin berpisah.
Tapi Rasulullah sebetulnya sudah dikabari gitu ya, bahwasanya nanti Allah akan mensyariatkan hukum tentang anak angkat ini. Sekaligus beliau nanti akan menjadi istri dari Zainab, ya, dari Zainab, mantan istri anak angkat. Tapi karena belum turun ayat, Rasulullah tidak berani menjawab. Maka setelah itu kemudian turunlah ayat. Banyak sekali peristiwa-peristiwa dari di masa dulu bahwa ayat-ayat atau syariat itu turunnya bertahap, tadaruj. Nah, dengan dipungkasi surat ini, Al-Maidah ayat 3 ini sudah sempurna semua. Ayat-ayat perintah gitu ya, yang turun kepada umatnya itu disempurnakan. Maka dikatakan di sini telah aku sempurnakan agamamu untuk gitu ya. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Nah, sehingga di sini ketika kita meyakini dari ayat ini, Islam itu sudah sempurna gitu ya. Kita nggak bisa bertanya-tanya lagi, jangan-jangan ada nih perkara yang di situ belum diturunkan perintahnya gitu ya, atau belum ada hukumnya. Tidak ada, sudah ada semua. Tinggal mampu tidak kita untuk beristihad gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, karena ayat-ayat Allah menika sampun sempurna, begitu ya. Sehingga kan berarti di sini tinggal umatnya itu menjalankan seluruh ayat-ayat tadi, seluruh perintah-perintah tadi, gitu ya. Dan menjauhi seluruh larangan Allah, begitu ya. Ketika hamba-hambanya Allah, umat-umatnya Rasulullah menika taat dengan aturan Allah, gitu ya. Maka di sini insya Allah kemudian Allah tambahkan predikat apa Bu? Khairu ummah, gitu ya. Jadi seandainya kaum muslimin menika taat dengan seluruh ayat-ayatnya Allah, perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, itu sebetulnya akan tercermin pada diri umat Islam itu, yaitu apa? Umat yang baik. Maka di sini dalam Quran surat Al-Imran 110 Allah berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu kuntum adalah apa? Khairu ummah, gitu ya. Kalian itu umat terbaik karena apa? Sampun dibekali syariat Allah tadi, gitu ya. Sudah disempurnakan syariatnya. Maka tinggal dijalankan. Nah, kalau mau menjalankan, sesungguhnya kalian itu adalah umat terbaik. Ukhrijat linas, yang dilahirkan untuk manusia. Jadi keberadaan kalian itu, umat Islam ini, adalah untuk manusia, gitu ya. Karena apa? Kita nanti harus menyampaikan juga, begitu ya, menjadi juru penyampai, gitu ya. Yaitu apa? Penyampai syariat Islam. Maka dikatakan di sini dilanjutkan, dilahirkan untuk manusia. Selama kamu apa Bu? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf, begitu ya. Kita diminta itu selain diri kita menjalankan syariatnya, kita itu juga diminta ayo ajak-ajak, begitu ya. Memerintahkan yang ma'ruf, yang baik. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, predikat khairu ummah ini ternyata disematkan kepada kita, Bu. Kinten-kinten kerasa mboten, Bu? Kita sebagai khairu ummah. Terasa atau belum? Wah, kayaknya kok belum ya. Karena apa? Yang banyak melawan kemaksiatan itu kok banyak umat Islam. Walaupun yang baik juga ada gitu ya, pasti banyak juga. Tapi terkadang yang melakukan kebaikan itu mesti yang umat Islam. Buktinya menapa? Lah itu buktinya kalau di persidangan para terdakwa mereka diparingin apa, Bu? Peci. Kenapa ya harus dikasih peci? Karena apa? Peci itu kan identik dengan umat Islam gitu ya. Jadi akhirnya kita berasumsi bahwa pelakunya pasti orang Islam. Nah itu.
Atau yang pelakunya perempuan, kadang tidak berkerudung kemudian dipasangi kerudung gitu ya. Akhirnya orang yang melihat, khalayak yang melihat, oh itu umat Islam lagi pelaku. Nah, ini nanti akan kita bahas gitu ya. Kenapa kita dikasih Allah predikat khairu ummah, tapi ternyata mungkin pada diri kita atau pada diri umat secara kebanyakan belum merasakan kita sebagai khairu ummah. Gitu. Sebaik-baik umat atau umat yang terbaik. Gitu ya. Lanjut. Nah, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara secara personal nggih, secara personal diri kita, karena tadi Allah memberikan kita predikat yang terbaik. Nah, secara personal, muslim, muslimah, hendaknya kita itu harus menjadi muslimah yang apa Bu? Bervisi surga. Begitu ya. Karena apa? Tadi Allah sudah maringi predikat, nih sudah tak kasih bekal. Gitu ya. Kalau menjalankan syariatnya, kalian jadi umat terbaik. Nah, maka diri kita ini secara personal, Ibu, itu seharusnya juga punya hal yang sama, gitu ya. Kalau Allah sudah ngasih predikat, maka kita pun juga harus, menyambut, melayakkan diri, gitu ya. Allah sudah kasih predikat, tapi kita nggak melayakkan diri ya tadi, jadinya akhirnya kita belum tentu juga jadi khair ummah. Atau sebetulnya muslim itu seorang yang solih, solihah, tapi dia tidak melayakkan diri, maka ya bisa jadi dia tidak akan solih. Nah, maka di sini kita itu seharusnya sebagai seorang muslim, ini harusnya punya visi, Bu. Visi itu apa? Visi itu kalau memahami mudahnya itu punya cita-cita, gambaran jangka panjang. Titik akhir yang mau dituju ini kan apa? Itu visi ya. Nah, visinya kita sudah ada di dunia. Visinya apakah kita hanya sekedar menikmati dunia, atau kita punya visi yang lebih panjang lagi, yaitu apa? Kehidupan akhirat. Ya. Mohon maaf, kalau orang-orang non muslim, itu karena mereka ya tadi punya pemahaman nanti semua akan kembali ke surga, ya, tanpa penghisapan, gitu ya. Karena sudah apa, Bu? Sudah ada pengakuan dosa, gitu ya. Maka mereka pun santai saja gitu. Ketika di dunia berbuat dosa, ya santai aja. Kalau kita Islam kan mengajarkan nanti kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu kehidupan akhirat, bisa surga, bisa mampir dulu ke neraka, gitu ya. Nah, biar tidak mampir ke neraka, maka ya tadi Allah itu akan memberi penghisapan gitu ya. Kemudian memberi bekal kita, sangu. Ini loh, sudah ada tuntunannya, sudah ada mapnya. Nah, maka seorang muslim menikah kedahipun menapa? Dia punya visinya adalah visi ke surga, gitu ya. Berkumpul bersama orang-orang tercinta, keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, begitu ya. Teman-teman seperjuangannya ketika di dunia itu berkumpul kembali di surganya Allah. Gitu ya. Perhitungannya bagaimana? Nah, ini perhitungannya berarti tidak sekedar mengejar nikmatnya dunia. Gitu. Dunia ini kok nikmat mboten ta, Bu? Nikmat nggih. Ada napa, Bu? Harta. Napa meleh? Tahta. Nah, tahta itu sekarang banyak dikejar nggih. Harta juga begitu. Wanita, nah, banyak orang yang terkena fitnah juga karena wanita. Dunia itu kalau mau dituruti itu nggak sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ketika kita ini bervisi surga, maka jangan hanya mengejar sukses dunia, tetapi harus memandang dunia itu sebagai titik persinggahan saja. Karena nanti kita akan melanjutkan perjalanan malih, gitu ya. Namun di perjalanannya sebelum kembali kepada Allah di akhirat, di surganya Allah atau mampir dulu nauzubillah min zalik ya di nerakanya Allah, kita akan hidup di kehidupan alam barzah, gitu ya, alam kubur.
Nah, maka dunia itu bagian dari persinggahan. Tempat pertama kita bertumbuh di alam rahim. Berapa bulan, Bu? 9 bulan. Kemudian lahir ceprot di dunia. Lebih lama lagi. Paling maksimal berapa ya? Mungkin sekitar 60, 70, atau bahkan yang 100 ya, tapi jarang sekali. Nanti di alam barzah lebih lama lagi. Jadi setiap fase itu sebentar, agak lama sekali. Dan selama-lamanya, yaitu alam akhirat, di surganya Allah insya Allah. Orang mukmin insya Allah akan masuk di surganya Allah. Maka tadi memandang dunia itu hanya tempat persinggahan, Bu. Nggih nikmatin dunia niku nggih pareng gitu nggih. Boleh-boleh saja kita tuh menikmati dunia. Menikmati harta, mengejar harta begitu nggih. Memanfaatkan fasilitas kehidupan dunia, monggo-monggo saja gitu ya. Tetapi ingat itu hanya wasilah ya, wasilah agar kita nanti bisa selamat kehidupan kita di akhirat. Sehingga apa? Kalau kita memandang dunia itu tempat persinggahan, maka di sini kita akan menjadikan potensi hidup kita, akal, kemudian gorizah nau, begitu nggih. Itu kita pakai untuk menapa? Kita pakai untuk tadi ya, memperbanyak amal sholih. Gitu. Sehingga jangan sampai gitu ya, hidup yang sebentar ini energi kita itu kita habiskan untuk dunia aja. Nah, tapi kita habiskan juga, kita optimalkan juga untuk kehidupan akhirat kita. Lanjut. Nah, karena ini juga diingatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Karena hidup kita di dunia memang adalah untuk ibadah. Nah, maka ya tadi ya, optimalkan potensi hidup kita untuk beramal sholih. Gitu. Lanjut, Bu. Nah, kemudian bagaimana agar kita tadi amalnya ibadah, mengoptimalkan potensi kita ibadah. Berarti kan harapannya kita menjadi orang yang sholih-sholihah, gitu, yang baik dan benar. Maka kalau ibadah itunya aktivitas di dunia ibadah, maka bagaimana agar kita menjadi seseorang yang baik dan benar. Menurut versinya siapa? Versi Allah tentunya. Bukan versi masyarakat ya Bu ya. Kalau versi masyarakat, versi orang itu kita apa? Capek ya. Kalau kita mengikuti standarnya orang, standarnya masyarakat itu capek gitu ya. Karena apa? Kita harus begini, harus begitu. Kadang sudah benar, tasnya disalahke gitu ya. Tapi kalau kita menurut versinya Allah, ya yang penting sesuai dengan syariat, insya Allah benar gitu ya. Nah, agar kita ini menjadi seorang muslimah yang benar, yang baik ya, dan mengoptimalkan potensi hidup itu tadi, maka tadi ya kita amalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 208 ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fisilmi kaffah. Masuklah kalian itu ke dalam Islam secara kaffah, secara menyeluruh. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Nah ini. Jadi prinsipnya mereka ini Bu. Saya yakin semua orang memahami hidupnya adalah untuk ibadah. Tapi ibadah kadang dimaknai tadi ya, hanya ibadah mahdhah. Ibadah ritual saja kadang difahami begitu. Padahal syariat Allah mereka tidak hanya ibadah mahdhah saja, gitu ya. Syariat Allah itu banyak sekali, gitu ya. Bahkan dari kita bangun tidur, ya hal-hal kecil gitu ya, sampai kita hidup bermasyarakat, hidup bernegara, gitu. Itu semua ada aturannya. Maka ini amalkan Quran surat Al-Baqarah 208. Udkhulu fisilmi kaffah. Masuklah kalian itu ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Semua aspek itu harus kita taat pada syariat, gitu ya. Jangan hanya
Kenapa Bu? Kalau yang ringan ya tak taat, kalau yang berat nah nanti aja dululah. Toh Allah Maha tahu gitu ya. Allah Maha pengampun. Tidak, tapi Allah melihat apa? Allah akan melihat proses kita. Misalnya kita yang awalnya mungkin dulu kita belum menutup aurat. Kemudian kita datang ke majelis ilmu, majelis taklim, tahu bahwa menutup aurat itu wajib. Nah, di sini kemudian kita kadang, wah, saya menutup aurat, tapi saya harus mungkin berbenturan dengan pekerjaan, berbenturan dengan apapun gitu ya. Saya tak buka tutup dulu lah. Gitu. Yang penting saya apa Bu? Menjilbabi hati. Daripada saya menutup aurat, tapi kadang saya mungkin masih, kadang gini, alibinya itu kadang saya masih gibah, ngerasani gitu ya. Lebih baik hati saya sajalah yang tak tutupi. Lah hati kolbu, ya, hati kolbu atau jantung gitu ya. Itu kan memang di dalam ya, nggak perlu ditutupi juga sudah tertutup. Gitu ya. Nah cuma masalahnya kan tadi ya, syariat Allah itu ya harus dilaksanakan, apalagi gitu ketika hukumnya jatuhnya wajib. Kalau wajib tidak dijalankan akan berdosa. Maka Allah akan melihat proses ya, upaya kita. Sudahkah kita bersungguh-sungguh menjalankan syariatnya atau belum? Gitu. Atau justru malah kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Engkau aku harap nutup aurat kalau aku sudah tua. Nggih nek diparingi umur panjang gitu ya. Karena ada yang begitu, saya kalau mau menutup aurat kalau usia sudah 40 gitu ya. Karena usia 40 itu usia kemapanan. Ya kalau sampai 40. Kalau dereng nanti keburu malah dikafani, dikerudungi gitu ya. Nauzubillah min zalik. Maka tadi Allah akan melihat proses kita untuk taat pada syariatnya. Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah akan melihat prosesnya. Sungguh-sungguh napa mboten. Dalam hal apapun, begitu ya. Kepada anak-anak kita pun kan kita juga begitu ya, memotivasi. Kamu mau dapat nilai berapa, Nduk? Gitu ya. Ibu enggak peduli gitu ya. Yang penting kamu usaha gitu ya. Usaha yang sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian serahkan kepada Allah, berdoa minta Allah petunjuk gitu ya. Hasilnya mau nilainya mungkin nanti baik ya menurut versi kita atau buruk, jelek, itu hasil di luar kuasa kita gitu ya. Yang penting usaha dan jujur gitu ya. Jujur, tidak menyontek. Nah itu pun juga demikian, amal soleh itu begitu ya. Allah akan melihat upaya kita untuk tadi ya Bu ya, udkhulu fisilmi kafah, untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Ketika kita sudah beriman, maka masuklah Islam secara kafah. Dilihat sudah seberapa optimalnya kita itu berhijrah dari yang sebelumnya mungkin belum taat, kemudian kita menjadi hamba yang taat. Nah ini. Jadi pelan-pelan aturan Islam semuanya harus seluruh aspek kehidupan harus kita jalani. Begitu ya. Lanjut. Nah, di sini cakupan syariat Islam. Kebanyakan masyarakat itu atau umat gitu ya, memahami syariat Islam itu kadang hanya di posisi yang satu aja. Poin pertama saja, gitu ya. Itu kadang begitu. Akidah ibadah. Nah, poin yang kedua, dimensi yang kedua, makanan, minuman, pakaian, akhlak itu kadang lepas atau lewat. Apalagi yang ketiga, ya, ada ekonomi, politik, sosial, ya. Kemudian hudud, pidana, pendidikan, politik luar negeri, dalam negeri itu lewat. Loh kita kan hidup di sini ya, nggak usah diatur dengan Islam dong, gitu ya. Kadang ada yang begitu. Padahal syariat Islam itu ya semuanya ada, Bu, mencakup semua, gitu. Atau bahkan ada yang memahami begini, syariat Islam itu cuma rukun Islam aja. Nah, ada yang begitu. Rukun Islam apa, Bu? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Udah 5 itu aja. Ada yang memahami seperti itu. Yang lain-lain nggak lewat gitu ya. Yang lain diatur manusia. Nah, padahal cakupan syariat Islam itu ada 3 dimensi.
gitu ya. 3 aspek di sini ya. Dimensi yang pertama itu akidah ibadah. Urusan kita dengan Allah. Kita berakidah dan keyakinan kita ya, yakin Allah sebagai pencipta kita, sekaligus yakin Allah sebagai pengatur kita. Al-Khaliq dan Al-Mudabbir. Kemudian ibadah mahdoh di sini masuknya ya. Jadi terkait dengan ibadah mahdoh, ibadah ritual, berarti kita meyakini ibadah seperti apa sih yang dikehendaki oleh Allah. Itu dimensi yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah urusan diri kita dengan urusan manusia dengan dirinya. Kalau yang pertama tadi manusia dengan sang pencipta. Kalau yang kedua itu urusan manusia dengan dirinya. Yaitu apa? Seputar makanan, pakaian, begitu ya. Itu kan seputar dirinya ya, berkaitan dengan dirinya. Monggo Bu. Berkaitan dengan apa? Nggih, monggo silakan. Berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, akhlak, ini diatur dalam Islam. Makanan-makanan seperti apa, minumannya seperti apa yang halal begitu ya. Dan thayyib tentunya. Nah, itu diatur. Kalau dipikir-pikir yang haram dengan yang halal itu kata yang putih, Bu. Kata yang halal ya. Tapi kenapa kok manusia itu pengen nyicipi yang haram gitu ya. Ya karena manusia itu ada hawa nafsu ya. Hawa nafsunya apakah mendominasi atau tidak. Sehingga sakjane pun kata halal gitu ya. Tetapi ya tadi ya, terkadang pengen penasaran. Yang haram itu kayak apa toh? Rasane gitu ya. Gitu. Pakaian. Nah, pakaian pun diatur. Bagaimana pakaian seorang muslimah gitu ya. Seorang laki-laki muslim itu pakaiannya bagaimana? Itu diatur. Akhlak. Akhlak pun juga demikian ya. Kita dalam berakhlak menjaga sikap kita, karakter kita gitu ya kepada orang lain. Ya, kita kan harus mengatur. Nah, ini cakupan yang ketiga yang sangat-sangat lewat ya, terlewat untuk dipahami, yaitu dimensi yang ketiga, sistem muamalah manusia dengan orang lain. Muamalah bukan sebatas ekonomi saja ya, tapi muamalah hal yang berkaitan dengan yang lain. Ekonomi, politik, sosial gitu ya. Kemudian pendidikan, sanksi pidana begitu ya. Kemudian kalau sudah kenegaraan dengan negara lain, politik luar negeri gitu ya, atau politik dalam negeri. Nah, dimensi yang ketiga ini yang itu bukan terkadang ya. Hari ini betul-betul dilewatkan, di-skip ya. Di-skip oleh kondisi umat hari ini. Kenapa? Karena umat itu hidup di kehidupan yang sekuler hari ini. Bahkan tataran ibadah saja hari ini sholat saja, kadang kita nggak kuasa. Ada orang yang banyak meninggalkan sholat, kita nggak kuasa untuk ngiling-ngiling gitu, nggak kuasa ya. Saking banyaknya gitu ya. Karena apa? Di sini tidak ada negara yang memberikan sanksi bagi mereka yang meninggalkan sholat akan dikenai sanksi takzir misalnya ya, hukuman dari seorang khalifah, pemimpin. Untuk tadi Bu, menjaga agar dimensi 1 dan kedua ini bisa betul-betul terjaga. Nah ini jadi cakupan syariat itu luar biasa sangat lengkap. Maka di slide yang pertama tadi saya sampaikan guys, Allah sudah menyempurnakan syariat Islam itu. Oke lanjut. Nah sekarang kalau kita sudah paham bahwa syariat Islam itu mencakup semua aspek, kita kan pasti akan terdorong untuk menjalankan Bu. Cuma kan yang kita jalankan kan ya tadi mungkin baru aspek yang pertama. Baru aspek akidah, ibadah. Kita bisa ibadah ritual saja, sholat, puasa, zakat, baru sebatas itu gitu ya. Atau makanan, pakaian, akhlak gitu ya. Kalau yang mau muamalah itu kadang kita mungkin hanya bidang-bidang tertentu, aspek tertentu. Misalnya transaksi antar biasa ibu-ibu di arisan gitu ya.
pertemuan-pertemuan ibu-ibu gitu ya. Nggak ada riba lagi ya misalnya. Kan baru aspek itu saja ya. Atau pendidikan. Kadang kata pendidikan pengennya pendidikan yang ideal menurut Islam. Akhirnya mungkin terdorong orang-orang tertentu mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak generasi-generasi muslim. Baru aspek itu gitu ya. Nah, kita tidak bisa menjalankan aspek yang lebih luas lagi. Nah, maka di sini apa, Bu? Sebetulnya ketika kita ini sudah paham syarat itu Islam itu harus diterapkan, maka apakah kita ini mencukupkan hanya soleh sendirian, gitu ya? Solihah secara personal plus komunitas kita aja, gitu ya? Kan tidak mungkin, karena kita nanti akan berbenturan pasti itu, ya. Misalnya di sini ada sebuah ibu-ibu pernah ini bukan? Ada di mana ya? Kalau di Jogja itu ada ya, kadang kampung Salafi, ya. Persafu. Jadi perkampungan tapi biasanya dihuni oleh ini ya, mereka yang masuk dalam sebuah harokah ya, Salafi begitu ya. Mereka kan berusaha untuk menjaga lingkungan mereka ya, lingkungan mereka, anak-anak mereka begitu ya. Untuk ya tadi agar terjaga keislamannya. Tetapi apakah mereka hanya berinteraksi di lingkungan mereka saja? Kan boten gitu ya. Mereka harus mungkin berinteraksi dengan orang luar gitu ya. Harus jual beli, harus mungkin berurusan dengan hal-hal yang lain. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sebetulnya tidak bisa, Bu. Kalau cuma pengen solihah sendirian tuh boten sakit gitu ya. Tidak bisa gitu. Maka di sini saya contohkan, kita bisa sholat khusyuk, tapi kita nggak mampu menegur orang di sekitar kita yang banyak sekali meninggalkan sholat. Atau misalnya tadi ada orang yang saking dititipi Allah itu hartanya berlimpah ruah, dia bisa bersedekah di banyak tempat, bahkan mungkin luar biasa besar begitu ya, atau bahkan ibadah ya, ibadah haji umroh mungkin bisa berkali-kali. Namun dia tidak kuasa untuk tadi ya bisa mengentaskan kemiskinan, gitu. Karena apa? Dia memang menolong banyak orang, tetapi kok muncul lagi nih yang miskin ini muncul lagi ya terus menerus. Nah, sebetulnya kan itu tugasnya sistem, ya. Atau tadi ya dia mampu melindungi anaknya, anak kandungnya dari fitnah akhir zaman, namun dia pun tidak mampu untuk melindungi generasi yang lain di luar sana yang bukan anaknya dari fitnah akhir zaman. Nah, dia mungkin bisa menyekolahkan di sekolah yang terbaik karena diberi Allah kelebihan rezeki. Tapi bagaimana dengan generasi-generasi lain, Bu? Yang dia berkebatasan secara ekonomi ya, pengen sekolah baik, bagus, terjaga imannya, akidahnya, ibadahnya, kan nggak bisa, butuh uang banyak. Gitu. Akhirnya apa? Mungkin sekolah seadanya, kemudian terpapar hal-hal yang negatif, begitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin terjadi pada kehidupan hari ini. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya ya, kalau kita itu mau egois, ya, kadang ada yang begitu ya, egois. Yang penting anak saya, keluarga saya itu terjaga. Saya sekolahkan di sekolah yang terbaik. Dah saya mau menutup mata, nggak peduli dengan kondisi sekitar. Itu sesungguhnya tidak bisa, begitu ya. Kadang ada yang, mohon maaf ya, tipikal orang atau kaum muslimin, saudara kita yang seperti itu. Yang penting saya jaga anak-anak saya, begitu ya, keluarga saya, pasangan saya dari segala fitnah akhir zaman. Saya nggak peduli itu urusan orang lain, dia mau melakukan apapun ya saya nggak peduli. Yang penting bukan anak saya. Artinya ibu-ibu, kalau kita mau egois seperti itu, suatu saat ya, bukan tidak mungkin anak keturunannya itu akan bisa berimbas atau kena cipratannya. Itu bukan tidak mungkin ya, sesuatu yang sangat mungkin sekali. Karena apa tadi ya, sistem hari ini begitu rusak. Misalnya nih, kita sudah menjaga anak-anak kita. Saya contohkan, ini tidak mendiskreditkan satu sekolah tertentu, lembaga pendidikan tertentu, tidak ya. Tetapi kita jumpai di sekolah-sekolah mungkin ya, yang di situ boarding ya, atau asrama atau pondok apapun gitu ya.
itu tetap memungkinkan atau berpeluang terjadi apa Bu? Penyimpangan. Penyimpangan apa? Seksual, ya. Misalnya di boarding, di asrama, ya tadi nggak di pondok atau apapun lah yang itu tadi nggak kadang tidur bareng begitu, ya. Nah, tidak sedikit kita mendengar kasus-kasus seperti itu. Ada penyimpangan seksual, ada yang suka sesama jenis. Nah, padahal saya yakin masing-masing dari anak-anak itu pasti terlahir dari orang tua para bapak dan ibu yang dia pasti bagus keimanannya, bagus agamanya, sehingga dia menyekolahkan di situ. Tetapi karena efek kehidupan hari ini yang tidak diatur dengan Islam, yang kita tidak bisa menjamin anak orang lain itu bagus juga agamanya, nah terkontaminasilah di sini ya. Ketika hidup bersama, hidup bareng, begitu, akhirnya tadi ya berinteraksi lebih sering daripada bapak ibunya, terjadilah tadi ya interaksi yang di situ terlarang. Adanya tadi ya kelainan seksual, suka sesama jenis, begitu ya. Nah itu mungkin saja terjadi. Yang tadi dia mau egois, mau pokoknya yang penting keluarga saya yang paling baik, sudah saya jaga pun apa Bu, kasarannya pun pokoknya didekep gitu ya. Dia nggak peduli dengan sistem. Nah itu bukan tidak mungkin suatu saat dia akan bisa terkontaminasi. Gitu. Maka di sini saya ingin menekankan bahwa sesungguhnya apakah kita bisa sekedar mencukupkan kita solih sendirian? Itu enggak bisa, Bu. Kalau kita pengen solih solihah, ya kita harus tadi ya, mengajak orang lain, terutama yang di sekitar kita, itu juga harus solih dan solihah juga. Lanjut. Nah, sehingga ketika kita mendiamkan tadi ya, hal-hal yang negatif-negatif tadi, kemaksiatan-kemaksiatan tadi, gitu ya. Karena kita merasa saya pokoknya sudah menjaga anak-anak saya, keluarga saya, gitu ya. Sementara kemaksiatan yang ada di luar sana itu dia diamkan. Maka inilah yang disebut dengan apa Bu? Dosa investasi. Kita kena debu-debunya Bu. Tidak berzina tapi kena debu berzina. Tidak melakukan transaksi ribawi tapi kita kena debu dosa ribawi. Tidak mencuri tapi kita terkena debu dosa mencuri. Kenapa? Karena kita mendiamkan kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Karena tadi ya kita dalam tanda kutip pengen egois, yang penting keluargaku apik. Nah, tidak bisa seperti itu. Karena tadi ya kita akan terkena dosa investasi. Lanjut. Nah, dosa investasi ini sesungguhnya adalah dosa yang tidak kita lakukan, gitu ya. Cuma kita terkena dosanya karena kita berdiam diri, gitu ya. Dan ini berasal dari fardu kifayah, ya. Fardu yang di situ harusnya kita ditunaikan sempurna tapi belum sempurna, gitu ya. Akhirnya orang lain terkena dosa. Nah, padahal di sini disebutkan fardu kifayah itu mencakup 90% dari syariat Islam. Sedangkan fardu ain itu hanya 10%-nya saja, Bu. Nah, maka di sini saya sebutkan, jika ada yang berzina, maka seluruh umat Islam itu berdosa. Karena apa? Ketika ada satu pelaku perzinahan, ya, seharusnya bisa diterapkan ini, Quran Surat An-Nur ayat 2. Para pezina perempuan, para pezina laki-laki, hendaknya mereka dijilid, gitu ya, dijilid, dicambuk dengan 100 kali cambukan. Nah, satu pelaku perkara perzinahan. Hari ini berapa, Bu? Perzinahan. Saya tuh coba scroll ya, searching berapa data perzinahan. Yang ada itu ini ya, bukan perzinahan tapi kekerasan seksual, pelecehan seksual gitu. Karena perzinahan itu kan memungkinkan suka sama suka. Jadi kalau suka sama suka nggak mungkin dilaporkan kan, ya kan? Nggak mungkin blow up ya kasusnya. Gitu. Sehingga mungkin ya kesulitan juga untuk mencari data, begitu ya. Tapi kalau pelecehan seksual, kekerasan seksual, begitu ya,
itu ada datanya. Atau pernikahan anak kayak di Sleman itu, di DIY, Sleman itu termasuk yang tertinggi pengajuan dispensasi pernikahan. Nah, termasuk yang tertinggi se-DIY Sleman itu. Tempat tinggal kita, Bu, di sini Sleman. Nah, ini kan berarti menunjukkan apa? Bahwa tadi ya, remaja-remaja yang melakukan perzinahan itu hari ini sudah menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah. Gitu. Nah, padahal dalam Islam satu pelaku pezina, berarti pasangan ya, satu peristiwa perzinahan itu kan harus diaplikasikan atau diterapkan hukum ini, An-Nur ayat 2 ini. Tapi ternyata hari ini tidak bisa karena tidak ada sistem kehidupannya. Sistem pemerintahan yang menerapkan ini. Kemudian pencurian. Jika ada pencurian gitu ya, maka seluruh umat Islam pun berdosa. Karena apa? Ketika ada pencurian harus diterapkan hukum apa? Potong tangan yang di situ dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Bagi pencuri laki-laki, pencuri perempuan hendaknya dipotong tangannya sebagai balasan atas keduanya. Ini tidak bisa kita terapkan. Misalnya kita menjumpai ada pencuri, langsung kita potong tangannya, lah kita kena pasal ya. Kita malah diadukan, melakukan penganiayaan. Nah itu malah nggak bisa ya, karena tidak ada hukum Islam hari ini, sistem hari ini. Kemudian jika ada yang membunuh, seluruh umat Islam juga berdosa. Nah, ini dalam Quran surat Al-Baqarah 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumu qisas. Wahai orang-orang beriman, tegakkanlah kisos. Bagi siapa ya tadi? Bagi pembunuh yang dia sengaja membunuh. Kemarin itu ada anak usia berapa nggih? Yang membunuh ibunya, terus siapa lagi itu ya? Keluarganya itu ya. Nah, itu kan setiap hari bahkan ya, setiap hari mungkin kalau dihitung menit, mungkin kalau diakumulasi seluruh Indonesia pasti ada. Mungkin tiap berapa jam sekali ada pembunuhan. Itu mungkin sangat mungkin. Kita tidak bisa menerapkan hukum ini, Ibu-ibu. Maka tadi kalau kita pengen egois sendiri, nah ternyata kita itu terimbas, terkena dosanya. Kita terkena dosa investasinya. Nah lanjut. Sehingga kalau kita tidak pengen, ya, tidak pengen kita itu tidak menjadi pelaku, tapi kok terciprati dosa tadi ya, belum menanggung dosa kita ya. Ini menanggung dosa orang lain. Kalau kita tidak pengen, gitu ya, dosa itu kita tanggung. Nah, maka kembali tadi ya, Allah melihat upaya kita. Upaya untuk kenapa Bu? Mewujudkan sistem kehidupan hari ini, kondisi lingkungan hari ini menjadi solihah, menjadi Islam, agar bisa menerapkan Islam secara kafah tadi. Maka apa? Kita person-person, individu-individu muslim, diminta oleh Allah untuk apa? Menjadi penolong-penolong agamanya Allah. Begitu. Dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Begitu. Jadi kalau kita tidak pengen terciprati tadi nggih dosa-dosa yang bukan kita lakukan, ya berarti kita harus apa Bu? Harus menjadi penolong agamanya Allah agar syariatnya Allah ini bisa terterapkan dalam seluruh aspek. Begitu. Jadi ampun mendel kemawon Bu. Kalau kita mendel sebagai penonton begitu ya. Nah, Allah akan menguji kita, menilai kita gitu ya. Lah kok diam aja gitu, padahal kemaksiatan di mana-mana. Tidak ada upaya dari kita untuk menghindari kemaksiatan itu, mencegah kemaksiatan itu dengan diam saja. Nah, ini jangan sampai gitu. Maka kita harus menjadi penolong agama Allah agar syariatnya itu bisa terterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Lanjut. Nah, maka di sini
seruannya ya Bu ya, seruannya. Di sesi ini, di sesi yang kelima ini, gitu ya, kepada ibu-ibu semua yang rawuh yang tindak hari ini, kita menyeru, gitu ya. Kami menyeru, saya menyeru, jadilah penolong agamanya Allah. Gitu ya. Agar apa? Ya tadi ya, agar Allah itu menolong kita, agar kita pun juga terhindar dari yang namanya dosa-dosa yang tidak kita lakukan tadi. Dosa yang dilakukan orang lain tapi kita kena debunya, ya, kena cipratannya. Jadi jangan hanya kita itu mencukupkan diri kita sholihah sendirian, Bu. Atau mencukupkan keluarga kita itu sholih sendirian, jangan. Ya. Tapi kita harus mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk juga menjadi sholih, sholihah. Kemudian fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Maka niscaya Allah itu akan meneguhkan tekad dan posisi kita, kedudukan kita sebagai penolong agama Allah. Itu guys. Jadi ini menjadi, karena tadi guys, kita dari awal kita kan sudah meyakini Islam agama yang benar, harus diterapkan seluruh aspek. Ya. Kita berusaha menerapkannya seluruh aspek. Cuma masalahnya ada orang-orang di sekitar kita yang belum paham. Apa kita mendiamkan saja, gitu ya? Nah, maka di sini yang menjadi akhir itu adalah jangan sampai kita mendiamkan, karena kita akan terkena dosanya. Lanjut. Nah, untuk bisa menjadi tadinya seruannya untuk kita bisa menjadi penolong agamanya Allah, maka ibu-ibu yang rahmati Allah, kita pasti butuh apa Bu? Bekal. Ya. Butuh bekal. Enggak mungkin tangan kosong ya. Kita mau pergi aja dari sini aja kita, apalagi yang bawa putra-putri ya, pasti bekal gitu. Walaupun kita nanti juga di sana ada konsumsi gitu ya. Tapi yang bawa anak pasti kan mesti bawa ekstra bekal. Itu kalau kita bepergian, itu pun enggak terlalu jauh. Apalagi ini kita mau tadi menyiapkan umat, kita mau memperbaiki umat, apa kita cuma maju aja gitu ya, berani aja, boten. Tapi kita butuh bekal. Apa itu bekalnya? Tentu di sini yang pertama adalah bekal ilmu, sakofah Islam, gitu ya. Nah, kalau kita mau menyampaikan sesuatu kita nggak punya ilmunya kan nggak mungkin ya. Maka kita butuh bekal ilmu, sakofah. Maka untuk bisa mengupgrade diri kita yang awalnya mungkin ilmunya masih fakir, ya, menjadi sosok yang harapannya bisa fakih, ya, berarti kita harus belajar. Harus ikut dalam sebuah pembinaan, taskif, gitu ya. Sehingga apa? Kita insya Allah akan mendapatkan sakofah Islam sebagai bekal kita untuk berinteraksi kepada umat, untuk mengajak umat kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, kita juga butuh circle pertemanan, Bu. Nah, karena apa? Yang namanya kita berdakwah, kita menyampaikan Islam, kita ajak-ajak kebaikan, itu kan tidak selalu diterima, nggih. Kadang malah seringnya ditolak, gitu ya. Kadang seringnya malah dinyinyirin, gitu kan. Sok suci, mambu surga, gitu ya. Amin ya, padahal kan surga yang ingin kita raih tadi ya. Cuma tadi ya, saking nyinyirnya itu, pokoknya enak cedak bukanya mambu surga. Amin, gitu ya. Nah, maka apa? Terkadang kan belum tentu semua orang tuh siap dengan tadi ya, nyinyir kejulitan julid tadi ya. Julidnya netizen Indonesia kan pancen pedes gitu ya. Nah, di dunia nyata, dunia maya kan jelas kita rasakan. Maka apa, Bu? Butuh teman-teman yang sefrekuensi. Itu sebagai apa? Sebagai penguat kita, Bu. Karena apa? Dakwah itu nggak bisa sendirian. Dakwah itu butuh berjamaah. Dakwah itu butuh bersama-sama. Gitu. Maka disinilah butuhnya kita circle pertemanan agar kita tidak sendirian. Saat kita futur, ada yang mengingatkan. Saat kita mungkin
Napa malah Bu, lagi males, lagi nggak mood gitu ya. Ada punya masalah, kita ada yang menemani, yang mengingatkan, gitu. Saling menguatkan gitu ya. Nah itulah butuhnya jamaah teman itu di situ. Maka di sini butuhnya kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah itu Bu. Jadi terakhir ya ini ada satu lagi kalau nggak salah lagi. Nah ini pertanyaan slide terakhir ya. Siapkah panjenengan semua mengupgrade diri agar layak menjadi penolong agamanya Allah, Bu? Siap mboten, Bu? Nah, jawabannya kok lemes nih. Atau jawabannya cuma dengan senyuman? Siap rayo. Layak ora ya aku ya. Semangat Bu, kita insya Allah layak. Kalau kita melayakkan diri, gitu ya. Kalau kita berdoa ya Allah mampukan saya untuk menjadi penolong agamanya Allah, maka insya Allah akan Allah mampukan gitu. Tapi kalau dalam diri kita sudah pesimis rumin, nah biasanya ya tadi ya Allah sesuai prasangka hambanya gitu ya. Mau berangkat ngaji kita dari awal wis awang-awangan gitu ya, yang dilalai ya awang-awangan tenan. Gitu. Tapi kalau dari awal sesuk ngaji jam semene kita mengatur jadwal gitu ya. Insya Allah ternyata Allah mudahkan. Walaupun turun hujan, alhamdulillah tidak masalah, Allah mudahkan. Maka ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi pertanyaan pamungkas ya, sekaligus nanti mungkin menjadi muhasabah bagi diri kita setelah sekian pertemuan kita dapatkan gitu ya. Ilmu yang sudah ibu-ibu panjenengan dapatkan di setiap sesinya, itu apakah hanya cukup untuk diri kita saja gitu ya. Apakah cukup hanya untuk anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, suami kita saja? Kan boten. Tetapi apa ilmu yang sudah kita dapatkan pun ini harus apa Bu? Disampaikan. Harus juga ditularkan kepada orang lain. Cuma kan tetap kurang gitu. Amunisinya kan kurang gitu ya. Karena apa? Kemarin cuma berapa pertemuan? 5 ya sama hari ini. Nah, amunisinya pastinya kurang gitu ya. Karena apa? Masalah umat itu berkembang luar biasa besar. Terus ya, masif gitu. Maka amunisinya itu juga harus ditambah. Maka tadi ya saya menyerukan kepada ibu-ibu semua untuk tadi siap menjadi penolong agamanya Allah. Yang kedua, kita layakkan diri kita untuk menjadi penolong agamanya Allah dengan apa? Belajar. Belajar membina diri kita dengan pemahaman Islam. Oke, insya Allah itu barangkali yang bisa saya aturakan di kesempatan hari ini, begitu ya. Barangkali kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf semata-mata karena kefakiran saya. Kalau ada benarnya datang dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada MC. Jazakillah khairan katsiran untuk Ustazah Sari yang sudah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga menjadi pahala kebaikan untuk Ustazah Sari yang sudah mengajarkan kita ilmu Islam ini. Baik, masih ada waktu Ustazah untuk pertanyaan. Satu pertanyaan mungkin nggih. Nggih. Karena Ustazah Sari alhamdulillah masih ada waktu sekitar 15 menit. Monggo siapa ibu-ibu yang ingin bertanya pada materi kali ini? Nggih, silakan Bu Wahyuni.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Us. Ini materinya kan membahas masalah din ataupun agama yang benar adalah Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Nah, sebagai muslimah, kita itu kan harus peduli sama sekitar kita. Tidak boleh istilahnya kan soleh tapi soleh sendirian. Kita harus peduli sama lingkungan lah. Kalau misalkan itu tadi kan ada istilahnya himbauan untuk fastabiqul khairat ataupun kita mengajak kebaikan ataupun mencegah kepada kemungkaran lah. Setelah kita menoleh kepada sekitar itu emang banyak kemaksiatan yang emang istilahnya harus kita diajak untuk kembali kepada yang hal-hal yang benar sesuai syariat. Nah, kalau misalkan contoh kecilnya saja, kalau misalkan masalah jilbab gitu ya. Kalau di kita itu kan jilbab itu kan bahwa muslimah itu kan harus menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang sebatas terlihat itu cuma wajah dan telapak tangan. Nah, kalau misalkan saya itu sering gemes gitu kalau melihat misalkan ada seorang muslimah tapi masih pakai baju pedotan, terus ada udah berukut misalkan pakai niqab tapi nggak pakai kaos kaki. Kalau misalkan nanti kita ingatkan, nanti gimana kalau misalkan jawabannya kita beda pemahaman, itu gimana? Gimana cara mengatasi bahwa yang benar itu adalah yang Islam kafah, bukan kalau misalkan belum, meskipun sudah pakai niqab tapi nggak pakai kaos kaki kan berarti belum kafah ya, Us. Nah, cara menyeragamkan pemahaman itu bagaimana? Apakah mungkin dia golongan Salafi atau apa, atau Muhammadiyah atau apa, itu apakah harus ditarik masuk ke circle kita atau gimana? Itu aja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kalau ada. Ada satu lagi, Bu Bile? Kalau ada? Tidak ada? Belum ada? Oke. Ya, saya tanggapi dulu ya terkait dengan ketika kita melihat ya di sekeliling kita bagaimana para saudari-saudari kita muslimah gitu ya, kadang sudah menutup aurat tetapi belum sempurna gitu ya, dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi ada yang potongan gitu ya. Kita gimana, haruskah kita menarik mereka ke circle kita gitu. Memang perlu kita pahami Bu, yang namanya pakaian seorang muslimah ini masalah khilafiyah. Kalau menutup auratnya itu sudah pasti wajib sama gitu ya. Jadi kewajiban perempuan muslimah yang dia sudah balik ya, dalam sebuah hadis disebutkan wanita yang dia sudah balik maka tidak layak baginya tampak kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka sesungguhnya di kalangan ulama itu sepakat bahwa yang namanya menutup aurat itu adalah wajib. Tidak ada perbedaan pendapat gitu ya. Nah, sekarang masalahnya pakaian yang seperti apa untuk menutup aurat ini? Nah, itulah masalah khilafiyah gitu ya. Masalah perbedaan pendapat yang di situ memang Islam memperbolehkan untuk terjadi perbedaan pendapat. Karena apa? Terkait dengan istihad ya. Istihad seorang mujtahid itu kan memungkinkan untuk berbeda-beda. Maka sebetulnya begini Bu, kalau misalnya kita menjumpai di masyarakat ketika dia sudah menutup aurat berarti kan kita tidak melihat tadi ya, mau putusan atau mau bernikop misalnya gitu ya. Yang penting menutup aurat sampai ujung kaki. Kalau sudah itu berarti ya di sini sudah ya, berarti dia sudah tertunaikan kewajiban dia menutup aurat. Nah, ketika kita ingin mengingatkan atau mungkin meluruskan ya yang bersangkutan dengan mafhum kita, maka di situ mungkin butuh momen-momen tertentu begitu ya. Kita sampaikan bahwa yang dilakukan atau yang mungkin difahami masyarakat dengan dia menutup aurat, mungkin berpotongan gitu ya, atau mungkin ada yang pakai celana misalnya gitu ya.
Berarti di sini kita sampaikan bahwa menutup auratnya sudah, tetapi belum sempurna, gitu ya. Maka monggo yuk kita sempurnakan, gitu ya. Menutup aurat kita dengan pakaian yang sebagaimana Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pakaian penutup auratnya? Ya kita buka malih Al-Qur'annya. Quran surat An-Nur ayat 31. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, itulah pakaian sempurna yang sudah Allah tuntunkan kepada kita. Maka di sini kita luruskan ya pemahaman masyarakat, pemahaman umat saudari-saudari kita yang muslimah yang barangkali mereka itu memahami menutup aurat nggih sampun gitu ya. Berarti harus disempurnakan lagi gitu ya. Kita fahamkan bahwa Bu, ternyata atau Mbak misalnya ya, ternyata misalnya celana panjang itu adalah pakaian di rumah loh gitu ya. Pakaian rumahmu, mihnahmu gitu ya. Pakaian keluar rumahnya itu kalau menurut Quran surat Al-Ahzab itu adalah dengan jilbab gitu ya, gamis gitu ya. Min jalabibihinna gitu ya. Julurkan jilbabmu. Nah, jilbab itu kita maknai sesuai dengan bahasa Arab. Bukan dengan bahasa kita gitu ya, yang bukan orang Arab, tapi kembalikan ke bahasa Arab. Menurut bahasa Arab dalam kitab Al-Muhit bahwasanya jilbab itu adalah bermakna apa, Bu? Milhafah gitu ya. Seperti terowongan atau seperti mantel ya yang lurus dari atas ke bawah tidak terpotong. Nah, itu makna jilbab. Maka ya tadi ya pakaian keluar rumahnya seorang muslimah itu adalah dengan jilbab. Nah, ini memang butuh apa, Bu? Butuh mengkaji ya, yang tidak hanya mungkin cukup satu kali pertemuan. Mungkin cukup berkali-kali karena butuh dipahamkan akidahnya dulu. Nah, dipahamkan akidahnya terus pun dia tadi ya, akidah sudah mengimani Allah. Nggih sampun gitu ya. Nah, kalau iman kepada Allah itu berarti apa, Bu, konsekuensinya? Berarti taat dengan dawuhipun Gusti Allah ya. Kalau taat sami'na wa ata'na berarti mboten ngeyel. Ini ayat Al-Ahzab 59 nika yang dawuhi Gusti Allah. Nah, bukan saya yang menyuruh gitu ya, bukan kita hanya penyampai gitu ya. Maka ya tadi ya, ketika panjenengan misalnya mbak-mbak ibu-ibu yang mungkin selama ini sudah menutup aurat tetapi belum sempurna, ayo kita sempurnakan. Karena apa? Allah dawuhi makaten gitu ya. Allah menyuruh kita seperti itu. Nah, ini maka memang dakwah bilisan gitu ya, itu memang menjadi kewajiban bagi kita setiap muslimah ya, setiap muslimah. Tetapi di situ nanti tentu akan lebih efektif ya, Bu, ketika ada sinten negara gitu ya. Negara yang napa, Bu? Negara yang menyeragamkan ya. Negara yang mentabani hukum, mengadopsi hukum Islam. Di antara perbedaan-perbedaan tadi nggih di kalangan mustahid, maka nanti negara bisa jadi akan apa, Bu? Mengambil hukum, mana hukum yang lebih kuat, yang rajih, yang harus diambil kemudian diadopsi oleh negara, kemudian disiarkan. Ini loh diterapkan untuk seluruh warga negara Islam. Nah, sehingga insya Allah tidak ada perbedaan itu. Kalau hari ini kan kita nggak punya negara, ya, yang penguasa yang di situ penguasanya penguasa Muslim yang menerapkan aturan Islam. Sehingga tadi ya masih ada yang potongan, masih ada yang celana panjang, atau tadi ya bernikop tapi nyuwun sewu tidak berkaos kaki. Nah itu, maka di sini tidak ada sistem yang apa, Bu, menyeragamkan. Kita masih mungkin mengikuti pemahaman-pemahaman sesuai dengan yang dia kaji selama ini. Gitu. Nah, kalau tadi kita harus menarik dia, gitu ya. Ya sebenarnya tidak perlu sampai menarik juga. Yang penting kita pahamkan. Ini loh ada perintahnya Allah tentang pakaian syar'i menutup aurat itu dalam Quran surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59. Monggo yuk kita kaji gitu ya. Bahkan kalau perlu dibaca tafsirnya, dibaca buku-buku kitab-kitab yang terkait dengan hal itu. Maka jangan kita mendefinisikan sendiri gitu ya. Maka di sini insya Allah sekalipun mungkin mereka belum menjadi bagian dari circle kita, tetapi paling tidak mereka sudah mendapatkan maklumat, informasi bahwa pakaian sempurna itu adalah seperti dalam 2 ayat tadi. Begitu insya Allah ya, tanggapan saya. Begitu, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini sekedar tambahan pertanyaan ya Usia. Seorang wanita itu kalau sudah meninggal, kan pakaian kafannya itu kalau bisa 5 lapis, nggih, 5 lapis itu 3 yang bawah. Terus kemudian dari yang saya ikuti dari lembaga pelatihan itu, dari beberapa tempat ya ada 3, itu pakaian yang bawah itu sarung. Nah terus kemudian dibuatkan seperti baju. Nah terus kemudian dilengkapi satu dengan penutup kepala. Ngoten nggih. Berarti sebaiknya nggih kalau pemahaman dari surat Al-Ahzab tadi, kan pakaian wanita itu dari atas selubung apa gitu, terus maksudnya terowongan langsung gitu nggih. Sebaiknya berarti yang baju itu dipakaikan seperti gamis ya. Kalau kainnya berarti kainnya harus dilebihkan gitu nggih. Atau bagaimana nggih? Yang kain apa Bu? Kain keluar. Kain bajunya. Heeh. Kan kalau misalnya nanti langsung gamis berarti enggak 5 lapis. Ini jenazah. Iya, jenazah. Tadi kan untuk yang hidup ya. Sekarang kita bahas yang meninggal. Ngoten nggih. Monggo Ustaz ya. Terima kasih. Iya, iya. Wabillahi taufiq walhidayah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau yang mafhum saya, kalau jenazah itu berarti kan tidak berkaitan dengan Al-Ahzab 59 gitu ya. Sehingga ya tadi ya, sebagaimana yang ini aja fikih pengurusan jenazah ya bagi seorang muslimah itu saja ya. Jadi kalau yang setahu kan memang terakhir kan lurus ya semua kan ya, utuh kan ya. Ya kan ya, kalau itu kafan itu kan ya. Yang ini walaupun berlapis tapi kan akhirnya kan bukan ditutupi dengan lapisan yang akhir kan lurus ya, sudah itu saja sampun cekap gitu ya. Jadi ini tidak berlaku bagi jenazah. Iya. Dikudungi juga jenazah loh. Jenazah dikerudung. Oh, jenazah ada kerudungnya. Segitiga ada ya. Ada kerudungnya. Nggih. Cek. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, karena Ustazah ada urusan yang akan ditunaikan jam 11 nanti, jadi kajian kita akhiri setengah 11 ya, mohon ridhonya nggih ibu-ibu. Insyaallah sudah paham semua. Nanti jika ada yang belum paham, kita akan ada satu sesi lagi, yaitu sesi diskusi. Sesi diskusi ini nanti kesepakatan aja. Karena tidak di asram, jadi kita pengen lebih deket, jadi ya sambil ngobrol, lesehan, entah nanti makan lutis bareng-bareng atau makan cilok bareng-bareng gitu ya, nanti kita diskusikan di grup seperti itu. Nah itu nanti fungsinya adalah bagi ibu-ibu yang mungkin ada kemarin tidak masuk atau mungkin waktu mau bertanya ustadzanya sudah habis waktunya, jadi besok di sesi diskusi monggo silahkan teman-teman luangkan waktunya, kita sepakati yang luang banget itu hari apa semuanya gitu. Karena sudah mau pulang, saya tutup dulu ya, nanti kita bahas di belakang. Baik, jazakillah khairan katsiran untuk Ustazah Sari dan teman-teman yang sudah hadir, dan juga Mbak Santri yang sudah meluangkan waktunya membantu kita mendokumentasikan acara ini dari sesi pertama sampai terakhir ya. Alhamdulillah ini insyaallah pertemuan terakhir yang didokumentasikan. Jazakillah katsiran untuk Mbak Santri dan Ustadz, sampaikan terima kasih dari kami. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah juga. Baik, kita tutup, kita akhiri kajian pagi ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Saya sebagai host tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.